Kaisar baru bertahta. Berlutut. Kaisar panjang umur. Panjang umur. Seluruh menteri berdiri. Aku berasal dari latar belakang sederhana. Pernah hidup miskin di kampung halaman, tidak ada cukup makanan. Untungnya seorang wanita merawatku dan pernah menolongku dengan makanan. Juga memiliki janji pernikahan dengan Tamael. Hamba di sini. Aku menunjukmu sebagai utusan khusus. Ikut aku ke kampung sebagai rakyat biasa. Hamba menerima perintah. Paduka, di depan kampung Anda, Kabupaten Jido, benar Anda tidak mau kami mengikuti lagi? Aku melakukan kunjungan rahasia. Untuk apa kalian mengikutiku? Perdana Menteri akan segera tiba. Setelah dia tiba, kalian masuklah ke kota. Bagaimana kalau Anda mendapatkan bahaya? Itu adalah kampung halamanku. Bahaya apa? Sinyal bahaya ini Anda bawa saja. Lepaskan kalau dalam bahaya. Hamba akan segera bawa orang. Ingat Paduka, lepaskan sinyal kalau ada bahaya. Siap. Tuan Tamael? Hamba tidak berani. Rinjani, aku sudah kembali. Saka, untuk apa kita bergegas ke pintu gerbang? Ayahku dapat kabar kalau ada orang penting tiba di Kabupaten Jido dan Sino. Kebetulan ayahku ada urusan, suruh aku untuk menyambutnya. Jika bisa mendapatkan perhatiannya, jadi sukses dan terkenal bukanlah hal yang sulit. Oh ya Saka, Paman Zidan sepertinya tidak terlalu menyukaiku. Itu karena kamu masih ada janji nikah. Orang tidak berguna itu mungkin sudah lama meninggal di luar sana. Memangnya siapa dia? Mana pantas jadi suamiku? Dulu saat dia pergi bukankah masih bilang, setelah dia jadi kaisar, dia akan mengangkatmu jadi permaisuri? Kalau dia bisa jadi kaisar, kamu adalah kaisar purna. Cepat! Berhenti, bayar biaya masuk. Kak, kenapa masuk ke kota ngantri sepanjang ini? Masuk kota harus bayar biaya masuk. Tidak bayar, tidak boleh masuk. Masuk kota harus bayar biaya masuk. Aturan apa ini? Ini aturan Kabupaten Jido. Tapi aku di tempat lain tidak pernah dengar tentang aturan ini. Putra Bupati mau menikah, jadi ada perintah pungutan paksa di pintu masuk. Tuan, aku tidak mampu membayar. Anda tolong biarkan aku masuk. Apa isi tasmu? Ini bahan obat yang kupetik di gunung. Tidak ada uang ya? Bayar dengan bahan obat saja. Tidak bisa. Itu mau kutukar dengan uang untuk biaya berobat ibuku. Ibuku masih menungguku. Tuan, tolonglah. Jangan pungut biaya masukku. Biarkan aku masuk. Mau masuk gratis? Berdiri. Masih tidak mau bayar? Hah? Hentikan! Di siang bolong, kamu berani menindas dan memeras. Masih tidak mau bayar? Hah? Hentikan! Di siang bolong, berani menindas dan memeras. Putra Bupati mau menikah. Sebagai rakyat, kenapa kalau kasih sedikit uang? Hah? Siapa yang tidak bayar, berarti pengkhianat. Tidak bayar berarti pengkhianat. Tidak bayar dipukul oleh kalian. Benar. Itulah nasib akhir pengkhianat. Prajurit, seret dia ke penjara. Tuan. Hari ini aku baru tahu. Ternyata pengkhianat dan rakyat baik dibedakan seperti ini. Jangan banyak omong. Cepat bayar 1 tahil. Kalau tidak, kamu juga tidak bisa pergi. Kamu terang-terangan merampok. Kalian di sini makan enak. Masih merampas hasil jerih payah rakyat. Apa gaji dari pemerintah untuk membiayai kalian? Sekumpulan perampok? Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Kalian yang sudah bosan hidup. Hukum kerajaan Kano mengatur yang menindas rakyat harus dipenggal sebagai peringatan. Maksudmu kami pantas mati? Sangat pantas. Hari ini aku akan mengajarmu.
Kamu berani memukulku? Kamu bilang aku tidak berani memukulmu. Hari ini aku mau memukulmu. Hari ini aku mau memukulmu. Kenapa semuanya berkumpul di sini? Aduh, Tuan Muda Saka, kenapa Anda datang? Kalian sedang apa? Kenapa ribut-ribut begini? Aduh, ada seorang pengkhianat. Dia tidak mau bayar masuk dan mengatakan kami perampok. Oh, di mana pengkhianat itu? Ini, dia orangnya. Kamu. Rinjani, Kenapa kamu kembali? aku kembali. Apa dia tunanganmu yang pecundang itu? Dulu bukankah dia bilang setelah jadi kaisar akan kembali mengangkatmu jadi permaisuri? Kelihatannya dia tidak seperti kaisar, ah? Jangan katakan lagi. Biaya masuk 5 sen saja tidak bisa bayar. Mana mungkin dia kaisar? Ah, mungkin dia benar-benar seorang kaisar. Kaisar mana yang pergi masih membawa uang? Hah? Siapa kamu? Aku orang yang kamu mendongak pun sulit untuk melihatnya dengan jelas. Di dunia ini, belum ada yang bisa membuatku mendongak. Oh, mendengar nada bicaramu, kamu adalah orang paling tinggi di dunia ini. Apa mungkin kamu adalah kaisar? Benar. Aku adalah. Benar. Aku adalah. Diam! Saka itu putra bupati, tidak bisa dibandingkan dengan pecundang sepertimu. Oh iya, sekarang dia juga tunanganku. Kamu mau menikah? Ucapanmu ini, aku tidak menikah. Apa kau harus menunggu pecundang sepertimu? Mana bisa kamu menikah? Kamu bilang mau menungguku pulang. Tunggu kamu apa? Tunggu kamu pulang mengangkatku jadi permaisuri. Dulu sebelum pergi, aku pernah berjanji padamu. Setelah aku sukses, aku akan kembali menikahimu. Apa sekarang kamu sudah sukses? Kali ini aku pulang. Untuk menepati janjiku. Dulu kamu bilang, setelah jadi kaisar akan kembali menikahiku. Apa sekarang kamu sudah jadi kaisar? Keterlaluan gue. Ada salah. Kaisar memakai jubah naga. Tapi kamu seperti pengemis. Di mana jubah kebesaranmu? Ketika kaisar bepergian, pasti dengan kereta megah. Dipandu oleh para pejabat tinggi. Dikawal oleh jenderal serta pasukan berkuda dan 81 kereta megah. Serta ribuan pasukan berkuda. Tapi di mana kereta megahmu? Rinjani, Kaisar bertahta tinggi, wibawanya sekuat neraka. Lalu di mana wibawamu? Kamu tidak punya apa-apa tapi berani berkata semena-mena. Sudah merantau lama tapi tetap tidak berguna. Kamu bahkan tidak sebanding dengan satu ruas jari Saka. baik. Walau aku tidak memiliki apapun, tapi kita masih ada janji nikah. Janji nikah? Aku hanya menipumu dengan janji nikah. Kalau bukan demi rumah leluhurmu, mana mungkin aku jadi tunanganmu? Dulu aku tidak punya cukup makanan. Kamu menampungku, menjagaku. Apa itu semua palsu? Yang menampungmu adalah adikku, Arista. Menjagamu juga dia. Sementara aku, dari awal sampai akhir, sekalipun tidak pernah menatapmu. Ini tidak mungkin. Kamu lihat penampilanmu sekarang? Seperti seekor anjing. Ah, tidak. Anjing saja lebih baik. Dan kamu, apa pantas menjadi suamiku? Aku tidak pantas. Apa kamu tahu siapa identitasku yang sebenarnya? Apa kamu tahu siapa identitasku yang sebenarnya? Memangnya siapa kamu sebenarnya? Coba katakan. Benar. Aku mau lihat apa identitasmu lebih kuat dari posisi bupati ayahku. Tadi petugas gerbang bilang mereka memungut biaya masuk karena putra bupati akan menikah. Ternyata orang yang akan dinikahi adalah kamu. Benar. Aku akan menikah dengan Saka dan menjadi menantu bupati. Memangnya kamu siapa? Apa kamu bisa menarik perhatianku? Cuma seorang putra bupati bisa membuatmu kehilangan jati diri.
Orang yang berhati sempit, sulit menghargai hal besar. Kamu sama sekali tidak tahu apa yang sudah kamu korbankan. Diam! Memangnya kamu itu siapa? Berani bicara seperti itu? Kamu memukulku. Kamu berani memukulku? Kamu itu cuma seorang pengemis. Kalau aku memukulmu, kamu bisa apa? Sepertinya kamu sudah bertekad nikah dengannya. Ayahku adalah Bupati Kabupaten Jido. Rinjani tidak menikah denganku. Apa mungkin menikahi pecundang sepertimu? Demi sebuah pesta pernikahan, rakyat dipaksa membayar pajak. Tidak bisa dibayangkan berapa banyak kejahatan yang kamu lakukan. Apakah kamu masih memiliki hukum? Hukum? Bahkan Kabupaten Jido saja milik keluarga Pratama. Ucapanku adalah hukum. Benar-benar semena-mena. Apa kamu tidak takut ayahmu kehilangan jabatannya? Kamu? Saka, bukankah kamu tadi bilang utusan kerajaan mau datang ke Kabupaten Jido? Bagaimana kalau pecundang ini bicara sembarangan di depan utusan kerajaan? Nanti jadi masalah. Kamu tidak bilang, aku hampir lupa. Menurutmu bagaimana mengurusnya? Ini mudah. Buat dia tidak bisa bicara saja. Ini mudah. Buat dia tidak bisa bicara saja. Kamu memang banyak ide. Rinjani! Aku tidak menyangka. Ternyata kamu begitu kejam. Aku benar-benar buta masih berpikir. Aku cuma berharap kamu tidak akan menyesal. Hal yang paling kusesali memiliki janji nikah denganmu. Membuat Paman Zidan tidak menyukaiku. Kafka! Tuan Muda, Kamu tahu apa yang harus dilakukan? Tuan Muda, Anda lihat saja. Maju! Pukul yang keras! Kalian akan mati! Rasakan, kalian tidak makan, pukul yang keras. Kalian akan menanggung akibatnya! Masih keras kepala, aku akan memukulmu sampai mati. Saka, kamu lihat dia seperti seekor anjing. Rinjani, kamu akan menyesal. Menyesal kenapa? Menyesal karena tidak jadi permaisuri. Hentikan! Sekarang kamu tahu, akibatnya menyinggungku. Jangankan kamu, bahkan Kaisar datang pun akan diperlakukan dengan buruk. Kalian akan menanggung akibatnya. Tuan, sinyal bahaya. Paduka dalam bahaya. Cepat pergi ke titik lokasi. Tunggu. Kaisar ada perintah. Jangan mengganggu rakyat. 4 anggota ikut denganku. Yang lain tunggu Perdana Menteri di sini. Hah, apa ini? Aku juga tidak tahu. Katakan, kamu melepaskan apa? Kamu takut? Saka, pecundang ini sampai sekarang masih berani menggertak. Sekarang aku beri kamu kesempatan. Berlutut dan bersujud padaku 3 kali. Mungkin aku masih bisa mengampunimu. Memangnya kamu siapa? Sialat! Berlutut! Kamu tidak pantas. Saka, pecundang ini sangat keras kepala. Tidak cukup dipukul saja. Ucapanmu benar. Prajurit, ikat dia. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Sekarang aku buat kamu tahu. Apa akibatnya menyinggungku? Aku buat kamu tahu kehebatanku. Tidak menyinggung orang lain, malah menyinggung Tuan Muda Saka. Benar-benar tragis. Hanya dengan menyingkirkanmu, aku baru bisa nikahi Saka dengan lancar dan jadi menantu bupati. Kamu seharusnya tidak kembali. Nasib orang ini benar-benar beruntung. Ternyata masih belum mati. Kalian pantas mati.
Yang pantas mati adalah kamu. Tuan utusan tiba! Apa? Tuan utusan? Saka, kalau Tuan Utusan datang dan melihat pemandangan ini, akan jadi masalah. Cepat, bubarkan rakyat. Sampaikan kabar pada ayahku. Cepat suruh mereka bubar. Cepat. Semuanya bubar! Bubar! Tuan Muda, bagaimana dengan orang ini? Cepat, seret dia ke penjara. Jangan lepaskan dia. Kalau sampai bertemu utusan dan asal bicara, akan jadi masalah. Baik, prajurit, cepat. Bawa dia. Tuan utusan, Hei, aku tidak tahu nama Tuan. Siapa kamu? Aku adalah Saka Pratama, putra Bupati Kabupaten Jido. Aku di sini untuk menyambut Anda. Putra Bupati. Di mana ayahmu? Tuan, ayahku sedang ada tugas. Suruh aku menyambut Anda di sini. Dia akan datang sebentar lagi. Siapa nama Tuan? Kamu cukup tahu aku datang dari ibu kota. Ada urusan apa, Tuan? Datang ke Kabupaten Jido. Tuan, Anda sedang mencari orang? Apa kamu melihat orang yang memakai pakaian linen? Usianya sepantaran denganmu. Usia sepantaran denganku. Benar, usianya sepantaran denganmu. Sedikit lebih kurus. Bukankah... Kamu melihatnya? Tuan, ada apa Anda mencarinya? Apa yang terjadi di sini? Katakan! Tadi ada yang buat masalah di gerbang dan tidak mau taat aturan. Jadi aku... Jadi kamu memukulnya? Iya, Nyalimu besar sekali. Tuan. Sebenarnya siapa dia? Dia adalah... Di mana dia? Katakan. Katakan tidak. Tuan, dia dikurung di penjara. Berani mengurungnya di penjara? Nyali kalian besar sekali. Siapa dia sebenarnya? Bawa aku ke penjara kabupaten. Kalau sampai terjadi sesuatu, jangankan kalian, bahkan ayah kalian juga harus dipenggal. Cepat bawa jalan. Tuan Muda Saka memberi perintah. Awasi dia. Jangan sampai terjadi kesalahan. baik, Tuan Kapkah. Yang patuh. Tunggu, jangan pergi. Aku adalah kaisar kerajaan Kano yang baru. Panggil utusan kerajaan. Cepat tolong aku. Siapa kamu? Aku adalah kaisar. Kaisar kerajaan Kano. Cepat tolong aku. Kalau kamu kaisar kerajaan Kano, aku adalah kaisar Purna. Kamu apa? Hah? Apa kamu jadi bodoh karena dipukul? Hah? Dasar. Tuan, aku difitnah! Tuan, aku difitnah! Tolonglah, Tuan! Penjara kabupaten ini gelap dan lembab. Mana bisa datang ke tempat begini? Jangan banyak omong. Dikurung di mana? Di depan. Ya, di depan. Kalau terjadi sesuatu padanya, kalian semua akan dipenggal. Sebelah sini, Tuan. Buka! Dia bukan kaisar. Benar juga. Kaisar mana mungkin dipukul sampai babak belur. Tuan. Dia adalah orang yang kamu bilang. Benar. Tuan, siapa sebenarnya dia? Dia bukan orang yang mau kucari. Apa boleh tahu siapa yang Tuan cari? Hamba dengan senang hati membantu Tuan. Tidak butuh. Tuan. 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 Anda juga sudah lihat. Penjara ini gelap dan lembab. Lebih baik kita pergi. Pasti ayahku sudah tiba.
Hanya karena dia berisik, kalian memukulnya sampai babak belur dan mengurungnya di penjara. Ini, Kamu putra bupati cukup angkuh juga ya. Tuan, ini karena aku takut menyinggung Anda. Menindas rakyat tanpa alasan. Begini cara kalian bertindak. Tuan, semua ada alasannya. Aku mohon Tuan selidiki. Cepat lepaskan dia. Baik, Tuan. Lepaskan mereka. Semua orang ini mau dilepaskan? Kamu tidak dengar ucapan Tuan. Lepaskan mereka. Silakan. Lepaskan mereka. Damai. Damai. Kenapa, Tuan? Apa kalian mendengar suara? Tidak ada, Tuan. Pasti suara tikus. Wah, orang dengan status tinggi seperti Anda, mana bisa berada di sini? Bagaimana kalau kita pergi dulu? Hah? Silakan. Cepat. Hei, Kaisar itu sudah boleh pergi. Apa dia orang yang membela aku di depan pintu gerbang tadi? Tuan, aku bawa dia. Cepat. Hei, kakak. Damai. Tuan, hamba adalah Zidan, Bupati Kabupaten Jido, memberi hormat pada Tuan Utusan. Bagaimana kamu tahu aku adalah tuan utusan? Kabar angin. Informasi kalian cepat juga. Katanya Tuan mencari orang. Kalau boleh tahu siapa yang dicari. Urus urusanmu sendiri. Baik. Hamba terlalu banyak bicara. Ada apa Tuan datang ke Kabupaten Jido? Apakah ada yang bisa kulakukan untuk Tuan? Setelah beberapa hari kamu akan tahu. Baik, Tuan. Kabupaten Jido, tempat yang diberkati. Kamu Bupati Kabupaten Jido, juga pemimpin di Kabupaten Jido. Masa depan tidak terbatas. Sebagai pejabat haruslah bertindak dengan terang-terangan. Jangan sampai membuat kesalahan. Apa yang hamba dengar bukan kabar bohong. Memang ada tokoh penting ke Kabupaten Jido. Hamba mohon petunjuk agar hamba bisa membuat persiapan. Kamu tahu dari mana? Aku... Katakan! Tuan, hamba dengar dari Kabupaten Sino. Mengenai detailnya hamba tidak terlalu jelas. Paduka? Apa mungkin Kaisar ke Kabupaten Sino? Apa berita ini benar? Hanya kabar angin. Hamba tidak terlalu jelas. Tidak ada peristiwa tanpa sebab. Mungkin Kaisar sudah ke Kabupaten Sino. Aku harus segera bawa orang ke sana. Kalau Tuan ada urusan, silahkan Tuan perintahkan hamba. Simpan semua hal yang kamu tahu. Kalau sampai tersebar, kamu harus bertanggung jawab. Hamba mengerti. Urus juga anakmu. Kalau sampai menyinggung orang penting, seluruh keluarga kalian akan dipenggal. Hamba mengerti. Aku ingin ke Kabupaten Sino. Kalau kamu ada kabar, segera beritahu aku. Baik, Tuan. Tuan, hati-hati. Selamat jalan, Tuan. Ayah, orang penting yang kalian bicarakan sebenarnya siapa? Bahkan Tuan Utusan juga tidak berani bicara. Bisa membuat Tuan Utusan menjaga bicaranya. Tebakanmu siapa? Apa mungkin Kaisar sekarang? Sudah pasti. Kaisar menyamar jadi rakyat untuk inspeksi. Mau datang ke Kabupaten Jido. Dan Kabupaten Sino. Tadi ayah mengatakan Kabupaten Sino. Aduh, tadi Tuan Utusan membuat ayah panik. Jadi ayah asal bicara. Kaisar sendiri yang datang.
Kesempatan seperti ini jarang ada. Kalau ayah tidak alihkan perhatiannya, bagaimana kita dapat kesempatan? Benar juga. Tadi Tuan Utusan juga bilang, masa depan ayah tidak terbatas. Tadi Tuan Utusan memberitahu ayah agar ayah mengawasimu. Katakan, belakangan ini apa yang sudah kamu lakukan sampai membuat Tuan marah? Ada seorang pengkhianat tidak mau bayar biaya masuk, jadi aku memukulnya dan mengurungnya di penjara. Ayah, tapi Tuan Utusan sepertinya sangat panik. Kamu bilang apa? Kenapa, ayah? Bisa membuat Tuan Utusan begitu panik. Pasti Kaisar. Apa orang yang kamu pukul adalah Kaisar? Apa orang yang kamu pukul adalah Kaisar? Bukan. Tentu saja bukan. Orang yang aku pukul adalah tunangan Rinjani. Dia adalah pecundang. Mana mungkin Kaisar sekarang? Tuan Utusan sudah lihat? Sudah verifikasi. Tuan Utusan sudah lihat orang ini. Dan bilang bukan orang yang dia cari. Dia juga menyuruhku melepaskannya. Ayah kasih tahu, beberapa hari ke depan kamu harus menjaga sikap. Jangan menimbulkan masalah. Kalau sampai menyinggung perasaan Kaisar, kita semua akan mendapatkan masalah. Baik, ayah. Ayah, Kabupaten Jido itu miskin sekali. Sekarang Kaisar akan datang berkunjung. Kita harus membangun istana sementara untuknya. Membangun istana? Ayah, sekarang baru bangun sudah tidak sempat. Cari tempat yang baik untuk direnovasi ulang. Buru-buru selesaikan pekerjaan, masih sempat. Kalau bisa melayani Kaisar dengan baik, jangankan bupati. Bahkan posisi gubernur pun bukan masalah. Tapi, ayah, dari mana uang ini akan didapatkan? Mengingat Kaisar sedang menyamar. Kami tidak berani lagi memungut biaya masuk. Tidak berani mengambil terang-terangan? Apa tidak bisa ambil secara diam-diam, ha? Aku mengerti. Baiklah, hal ini ayah serahkan padamu. Kamu harus lakukan dengan benar. Tenang saja, ayah. Aku pasti akan melakukannya dengan baik. Ayah. Ada satu hal. Katakan. Orang yang kupukul di pintu gerbang itu, tadinya aku takut dia melihat utusan dan bicara sembarangan. Jadi aku mengurungnya di penjara. Tapi Tuan Utusan memberi perintah agar aku melepaskannya. Sementara Kaisar sekarang mau datang ke Kabupaten Jido dan Sino. Aku takut dia akan mengadu. Cepat cari orang ini dan segera bereskan. Baik, ayah. Ayo bertahanlah. Sebentar lagi kita tiba. Kenapa bisa babak belur? Samaya. Mataku pasti sudah rusak. Mana mungkin itu Kaisar? Tamaya. Tamaya. Siapa Tamaya? Ibu, aku sudah pulang. Nak, siapa orang yang kamu gendong? Kenapa terluka parah? Saat ingin masuk kota, penjaga kumpulkan uang. Orang ini tidak memberikannya, lalu dipukul sampai begini. Nak, kenapa kamu juga terluka? Tidak apa-apa, Bu. Aku juga dipukul saat masuk kota. Cuma bahan obat yang dipetik susah payah direbut oleh mereka. Orang-orang ini makin lama makin keterlaluan. Kenapa tidak ada yang mengurus mereka? Di Kabupaten Jido, keluarga pertama adalah Kaisar setempat. Siapa yang bisa mengurus mereka? Apa Kaisar juga tidak mengurus mereka? Kaisar itu... Nak, Kamu sudah sadar? bagaimana? Kamu tidak apa-apa? Kamu. Aku di mana? Di rumahku. Kamu pingsan karena dipukul. Jadi aku membawamu pulang. Terima kasih. Hati-hati. Awas. Aduh. Keluarga Pratama semakin kelewatan. Kenapa bisa bertindak begitu kejam? Apa kamu bisa membantuku? Bantu apa? Bantu aku cari orang.
Aku ingin para perampok itu menerima hukumannya. Sudahlah. Keluarga Pratama adalah kaisar di tempat ini. Tidak ada yang bisa melawan mereka. Nah, sebaiknya kamu sembuhkan lukamu. Kita rakyat biasa, tidak bisa mengalahkan mereka. Benar. Aku bisa menghukum mereka. Kamu kira kamu kaisar? Kamu bisa menghukum mereka? Aku memang. Kamu adalah kaisar? Kamu adalah kaisar? Aku tidak bisa. Sebelum bertemu dengan Tamael, masih belum bisa mengungkapkan identitasku. Maksudku, mengadu kepada kaisar. Mengadu? Benar. Begini, sejak dulu rakyat tidak bisa mengadu pada kaisar. Pejabat daerah punya kekuasaan besar. Kamu mau mengadu kemana? Benar. Lebih baik kamu tinggal di sini dengan tenang. Kita ini rakyat biasa, tidak akan bisa melawan mereka. Tolong saudara beritahu namamu, agar aku bisa balas budi. Hari ini kalau kamu tidak menolongku, mungkin aku sudah bernasib buruk. Itu karena keberuntunganmu bagus. Kita kebetulan dikurung di penjara yang sama. Kebetulan ada orang penting yang datang. Bahkan Tuan Saka bersikap sangat hormat padanya. Dia yang memberi perintah untuk melepaskan kita. Pasti Tamael. Dia ke penjara mencariku. Karena tidak menduga, jadi tidak bertemu. Arkana Najendra. Panggil aku Arkana. Saudara Arkana. Ini ibuku. Panggil saja dia Bibi Dewi. Bibi Dewi. Iya. Kalian hanya berdua? Benar. Ayahku meninggal muda saat di medan perang. Kami hidup saling bergantung sekarang. Meninggal di medan perang? Jadi, kalian anak dan istri dari pahlawan? Benar. Kerajaan kanu memberikan santunan besar pada prajurit yang gugur. Kenapa kalian hidup begitu susah? Santunan... Kami bahkan tidak pernah lihat sepeser pun. Bagaimana bisa? Tentu saja sudah dicuri orang lain. Siapa? Siapa lagi kalau bukan keluarga Pratama? Mereka lagi. Ini bukanlah apa-apa. Mereka tahu ayahku meninggal saat di medan perang. Mereka segera mengambil alih rumah kami. Aku dan ibuku hanya bisa tinggal di gubuk jerami. Di mana hukum yang adil? Kemana keadilan sejati? Di Kabupaten Jido, keluarga Pratama adalah keadilan. Keluarga Pratama adalah hukum. Melawan mereka tidak akan berakhir baik. Sungguh keji. Oh iya, saat kamu tadi pingsan, kamu terus menyebut nama Tamael. Kamu bertemu dengannya? Kamu bertemu dengannya? Aku tidak tahu siapa Tamael. Orang yang pergi ke penjara. Tuan itu. Dia kemana? Dia sepertinya sudah keluar kota. Kenapa Tuan berhenti? Tidak benar. Kenapa? Jaraknya 60 mil dari Kabupaten Sino ke Sino. Rumah Kaisar di Kabupaten Jido. Mana mungkin ke Kabupaten Sino? Benar. Aku juga aneh. Kenapa Anda ke Kabupaten Sino? Gawat. Kita sudah ditipu oleh Bupati. Aku ingat. Tadi di penjara masih ada satu orang. Kemungkinan orang itu Kaisar. Cepat. Cepat kembali. Cari Kaisar. Keluar kota. Oh ya. Bagaimana Anda bisa mengenal orang penting seperti itu? Bahkan aku lihat Tuan Buddha Saka sangat hormat padanya. Gawat, Aku... Karkana, gawat, Karkana. Ada yang mau menghancurkan kuil pahlawan. Apa yang terjadi? Apa? Siapa begitu berani menghancurkan kuil pahlawan? Siapa lagi? Keluarga Pratama. Tuan Buddha Saka membawa orang. Banyak orang sudah menghalangi. Aku juga takut tidak bisa. Aku bantu dulu. Beraninya dia. Beraninya dia. Di kuil pahlawan itu, yang disembah adalah pahlawan yang gugur demi negara. Ibu, aku akan membantu. Saudara Arkana, aku ikut denganmu. Kamu masih terluka. Kamu jangan pergi. Aku harus pergi. Kuil pahlawan saja berani dihancurkan. Orang-orang ini pantas mati. Kuil pahlawan ini dulu dibangun atas perintah kaisar. Semua bahan kayu yang digunakan adalah kualitas terbaik. Maka sangat tepat jika bangunan ini dibongkar untuk membangun istana sementara bagi kaisar. Saka memang banyak ide. Tentu saja.
Tidak bisa. Kuil pahlawan ini mengabadikan pahlawan yang gugur demi negara. Mana bisa dihancurkan? Diam. Kamu tidak berhak bicara di sini. Tapi, Kalau kamu berani banyak bicara, cepat pulang. Tapi Saka, di sini banyak orang yang menghalangi. Takutnya tidak mudah dihancurkan. Hal yang ingin kulakukan, belum pernah ada yang bisa menghalanginya. Pengawal! Hancurkan kuil pahlawan ini! Ayo hancurkan. Jangan hancurkan. Kalian mau apa? Besar sekali nyali kalian. kuil pahlawan saja berani kalian hancurkan. Apa tidak ada hukum? Tidak ada hukum. Di Kabupaten Jido, keluarga Pratama adalah hukum. Keluarga Pratama adalah langit. Kalian sekelompok pengkhianat. Cepat pergi dari sini! Berhenti. Apa kalian tahu? Semua yang ada di kuil pahlawan ini dibangun oleh kaisar. Kalian berani menghancurkannya? Kaisar. Di Kabupaten Jido, keluarga Pratama adalah kaisar setempat. Kuil pahlawan ini mengabadikan para pahlawan yang sudah gugur demi negara. Kalian berani menghancurkannya. Di mana pahlawan bisa istirahat dengan tenang? Aku tidak peduli kemana mereka beristirahat. Saka, untuk apa banyak bicara dengan pengkhianat ini? Langsung saja hancurkan. Kita mengejar waktu membangun istana sementara untuk kaisar. Kak, kenapa kamu bisa bicara begitu? Aku sudah tahu kamu tidak punya niat baik. Apa yang kami lakukan, kamu tidak berhak memberi komentar. Tuan Saka, aku mohon pada Anda, kuil pahlawan ini tidak boleh dihancurkan. Adikmu ini tidak pengertian. Arista, pergi kamu. Tuan Saka, aku mohon pada Anda. Kami juga berlutut pada Anda. Aku mohon Anda bermurah hati. Tolong berikan belas kasihan Anda. Benar, Tuan Muda Saka, kuil pahlawan ini tidak boleh dihancurkan. Mereka semua adalah keluarga kami. Kalau dihancurkan, mereka tidak bisa tenang. Aku mohon, Tuan Muda Saka. Aku mohon, Tuan. Aku mohon. Kalian sekelompok pengkhianat. Kalian sekelompok pengkhianat. Putraku, demi melindungi keluarga dan negara, mati di medan perang. Dia meninggal tanpa penyesalan. Aku tidak meminta yang lain. Aku cuma meminta setelah putraku meninggal ada tempat untuk beristirahat dengan tenang. Anda berbelas kasihanlah. Kami bersujud pada Anda. Nah, cepat bersujud pada Tuhan. Kami mohon pada Anda. Kami bersujud pada Anda, Tuan Saka. Tuan Saka, aku bersujud pada aku Anda. bersujud pada Anda. Aku mohon, Aku mohon, Tuan Saka. Aku mohon, Aku Tuan Saka. mohon. Tuan Muda Saka, semua ini adalah keluarga para pahlawan. Mereka sudah bersujud pada Anda. Aku mohon padamu, tolong. Jangan hancurkan kuil pahlawan. Aku mohon padamu. Kalian sekelompok pengkhianat. Hari ini aku harus menghancurkan kuil pahlawan ini. Lakukan. Tidak boleh. Jangan pukul. Tidak boleh dihancurkan. Hari ini siapa yang berani menghalangi? Bunuh mereka. Lakukan. Jangan pukul. Jangan pukul. Ya, kalian lakukan ini. Tidak takut karma. Karma. Kalian tidak mendengar ucapanku, baru namanya karma. Semuanya, kita hadapi saja sekelompok bajingan ini. Ya. Ibu, ayah meninggal di medan perang. Kenapa mereka melakukan ini? Mereka semua orang jahat. Orang jahat. Apa tidak ada yang bisa menangani mereka? Pasti ada yang bisa. Aku bisa melakukan yang kuinginkan. Tidak ada yang bisa menanganiku. Ayo cepat. Semuanya hentikan! Semuanya hentikan! Saka, besar sekali nyalimu. Kak Aga, Arista? Kak Aga, kamu benar-benar kembali. Arista, kamu baik-baik saja?
kakakku. Aku sudah tahu. Aku sedang berpikir untuk mencarimu. Tidak disangka kamu malah datang sendiri. Saka, kamu melakukan banyak kejahatan. Apa kamu tidak pikir akibatnya? Akibat? Aku bisa melakukan apapun. Siapa yang bisa menanganiku? Ayahmu cuma seorang bupati. Di atas bupati ada gubernur. Di atas gubernur ada penguasa provinsi. Apa? Tidak ada yang bisa menanganimu. Kamu pasti belum tahu. Ada orang penting yang menghargai ayahku. Ayahku sekarang bupati. Tidak lama lagi akan menjadi gubernur dan penguasa provinsi. Baik. Walaupun pejabat tidak bisa menangani. Bagaimana dengan Kaisar? Kaisar pasti bisa menanganimu. Kamu tidak mengerti apapun ya. Rakyat dalam masalah hanya bisa menerimanya. Pantas bernasib malang. Trik apapun tidak berguna. Karena pemerintah yang mengatur rakyat. Kaisar tanggung jawab atas pejabat. Kaisar begitu jauh, apa bisa mengendalikan sampai sini? Tuhan melihat segalanya. Bagaimana kamu yakin Kaisar tidak tahu? Kamu jangan banyak omong. Hari ini kuil pahlawan akan kuhancurkan. Ada aku. Kamu tidak bisa menghancurkannya. Kamu itu hanya pecundang. Apa bisa menghalangiku? Penduduk desa, kita sama-sama lindungi kuil pahlawan. Siapa berani merusak kuil itu, dia harus melewati mayat kami. Ucapanmu benar. Kami bersama-sama melindungi di sini. Benar. Hari ini, walaupun mati, jangan biarkan mereka hancurkan kuil pahlawan. Kita lawan sampai titik darah kehabisan. Sampai titik darah kehabisan. Saka, kamu bisa semena-mena, tapi kamu tidak bisa melawan keinginan rakyat. Siapa yang menghalangi jalanku? Aku akan mencabut nyawanya. Kamu menghalangi jalanku. Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Kamu menghalangi jalanku. Hari ini aku akan mencabut nyawamu. Semua ambil senjata saat bertindak. Tidak perlu berbelas kasihan. Serang! Karkana, apa kamu percaya padaku? Di gerbang kota kau melindungiku. Sekarang melindungi kuil pahlawan. Aku menghormatimu. Aku percaya padamu. 10 mil dari sebelah utara, ada sekelompok pengawal. Kamu bawa plaket ini pada mereka. Plakat apa ini? Begitu mereka melihat plakat ini, akan segera datang menolong. Cepat pergi! Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Apa plakat ini berguna? Percayalah padaku. Aku percaya. Cepat, pergi! Baiklah. Pergilah! Bukankah sebelumnya ada yang dikurung di sini? Benar. Kemana orangnya? Dibawa pergi oleh orang yang dikurung di sini. Katakan, kemana orangnya? Dia berasal dari desa Linga. Apa mungkin dia ke desa Linga? Ayo, kita ke desa Linga. Baginda, Anda harus menungguku. Cepat pukul! Pukul sampai mati. Aku akan memberi hadiah besar. Aku akan mendapat hadiah besar. Hia! Aku akan mendapat hadiah besar. Hia! Hei! Saka! Cepat suruh mereka hentikan! Bukankah kamu ingin menghalangiku menghancurkan kuil pahlawan? Apa kamu bisa? Memangnya kamu siapa? Aku akan lawan habis-habisan. Putraku gugur demi negara. Setelah meninggal, bahkan tidak dikasih tempat untuk beristirahat. Jenazah suamiku bahkan tidak ditemukan. Hanya ada sebuah papan arwah. Sekarang kalian bahkan mau menghancurkan papan arwah. Kalian melakukan hal jahat. Tidak takut pada karma. Mau salahkan? Salahkan orang tidak tahu diri ini. Saka, aku rasa kita seharusnya tangkap pecundang ini dulu. Kalau dia ditangkap, bukankah yang lain akan patuh? Benar juga ucapanmu. Pecundang ini memang penghalang. Abaikan yang lain. Pukul dia sampai mati. Sekarang berlutut dan bersujud 3 kali padaku. Aku akan mengampuni nyawamu. Raga, Kamu pantas. Cepat angkat dia. Cepat angkat dia. Berdiri. Kamu bilang aku pantas. Kamu tidak pantas. Kamu bilang aku tidak pantas. Kamu bilang aku tidak pantas. aku mohon pada kalian, jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Kamu juga mau ikut dipukul ya? Kakak, bukankah dia pernah menjadi tunanganmu? Memangnya siapa dia? Apa pantas jadi tunanganku? Rinjane, aku ingin melihat ekspresimu saat menyesal. Menyesal? Menyesal tidak menjadi permaisuri. Dia benar-benar menganggap dirinya sebagai kaisar. Hah?
Hei, apa kamu adalah kaisar? Memaksa rakyat membayar pajak tinggi, menindas rakyat, mengabaikan nyawa manusia, menghancurkan kuil pahlawan. Setiap kejahatan ini cukup untuk membuat seluruh keluargamu dihukum mati. Kamu, sepertinya kamu belum cukup dipukul. Pecundang sepertimu juga berani melawanku, ha? Jaga. Bawa Arista pergi dari sini. Aku mohon kalian jangan pukul lagi. Jangan pukul lagi. Apa kamu terima? Masih keras kepala. Pengawal, hancurkan kuil pahlawan ini. Jangan! Jangan! Tidak boleh dihancurkan! Tidak boleh dihancurkan! Aku harus cari Tamael kemana? Tamael! Tamael! Siapa kamu? Ada orang menitipkan ini untukmu. Di mana orang yang memberimu plakat ini? Di mana orang yang memberimu plakat ini? Ada di kuil pahlawan di depan. Untuk apa dia di sana? Apa ada bahaya? Ada bahaya. Ada bahaya. Cepat, ikuti aku. Ayo. Baginda, kamu harus baik-baik saja. Mereka sama dengan kalian, sama-sama tentara. Kalian tidak boleh begini. Tidak boleh. Tidak boleh dihancurkan. Kalian berdosa. Saka, cepat hentikan mereka! Bukankah kamu mau menghalangiku? Apa kamu bisa? Kamu itu pecundang, bukan siapa-siapa. Pantas mati! Kalian semua pantas mati! Siapa yang kamu bilang pantas mati? Kamu! Sekarang, aku yang menginjakmu. Saka, Hari ini, aku akan memukulmu sampai mati. Matilah! Arista! 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 Cepat pergi. Arista! Arista! Nasibku sungguh beruntung. Hah? Selanjutnya, aku mau lihat siapa yang bisa menghalangiku. Matilah! Tuan utusan tiba! Matilah! Tuan utusan tiba! Kenapa Tuan utusan tiba? Saka, kalau Tuan Utusan melihat kita menghancurkan kuil pahlawan, kita akan disalahkan. Cepat pergi! Pergi! Baik, Ayo, ayo cepat. ayo pergi. Cepat. Arista! Arista! Cepat! Cepat bawa Arista ke klinik! Cepat, bawa Nona Arista ke klinik. Baik! Hamba telah datang. Hamba pantas mati. Akhirnya kamu datang. Baginda, siapa yang melukaimu sampai seperti ini? Hamba akan suruh orang untuk menggeledah rumah mereka. Bantu aku berdiri. Baginda, ini siapa yang melakukannya? Hamba pantas mati. Pengawal, ikut aku. Tunggu. Mereka akan menanggung akibatnya. Tapi sekarang yang harus dilakukan, mengembalikan roh pahlawan ke tempatnya. Aku membangun kuil pahlawan ini sebagai penghormatan pada prajurit yang gugur di medan perang. Agar semangat kepahlawanan mereka abadi. Agar semua jasa mereka dikenang. Agar nama baik mereka terukir dalam sejarah. Mereka seharusnya dikenang dan dihormati oleh dunia. Tapi hari ini, roh-roh mereka terganggu. Dan nama baik mereka dicemarkan. Di sini, aku bersumpah, keluarga Pratama akan menerima hukuman yang setimpal dan membayar dengan darah.
Baginda, hamba akan menggeledah keluarga Pratama dan menghukum mati mereka. Aku baru pergi dari ibu kota. Mereka sudah mendapat informasi. Aku belum tiba, mereka sudah membuat persiapan. Cuma seorang bupati. Mana mungkin bisa tahu semua ini? Maksud Anda adalah ada yang mendukung mereka dari belakang? Seorang putra bupati berani begitu semena-mena. Mana mungkin di belakang tidak ada pendukung. Nyali mereka besar sekali. Beraninya melawan Anda. Kali ini menyamar, aku baru tahu. Ternyata para rakyat berada dalam situasi sulit. Pukulan ini tidak sia-sia. Baginda, upacara penobatan permaisuri masih dilakukan? Tetap. Harus diadakan besar-besaran. Turunkan perintah. Aku akan adakan pesta kepulanganku 3 hari lagi. Suruh para pejabat untuk hadir. Baik. Bagaimana dengan keluarga Pratama? Sekarang mereka masih belum tahu identitasku. Kita manfaatkan pesta kepulanganku untuk mengungkap satu persatu tokoh besar yang mendukungnya. Semalam kalian melakukan apa? Ayah, apa terjadi masalah? Cepat katakan. Semalam aku membawa orang ke kuil pahlawan, mengambil papan kayu untuk membangun istana buat kaisar. Lalu? Ada yang menghalangi, tidak berhasil. Lalu Bagaimana? Tuan utusan datang. Apa Tuan utusan menangkap basah? Tidak, Ayah. Tapi di sana ada banyak orang. Dia pasti mengadu pada tuan utusan. Ayah, apa akan jadi masalah? Tidak tertangkap basah oleh Tuan utusan tidak masalah. Kalau dia menuntut, cari beberapa orang untuk dijadikan kambing hitam. Ayah memang banyak cara. Tapi hal ini tidak bisa kita lakukan lagi. Sebentar, Ayah. Lalu bagaimana membangun istana untuk kaisar? Apa harus pakai uang kita? Tidak sempat lagi. Tidak sempat lagi? Apa maksudnya? Ayah baru menerima titah. 3 hari lagi kaisar adakan pesta kepulangan di Kabupaten Jido. Pesta kepulangan? Kaisar orang Kabupaten Jido? Tidak disangka kan? Kaisar ternyata satu kampung dengan kita. Jadi kaisar orang Kabupaten Jido. Rinjani, kamu tunggu aku. Setelah aku jadi kaisar, aku akan kembali dan menikahimu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin pecundang jadi kaisar. Kaisar adakan pesta kepulangan di Kabupaten Jido. Akan ada jamuan untuk para pejabat. Bahkan Perdana Menteri akan datang. Katanya, di pesta ini Kaisar akan menobatkan permaisuri. Kabupaten Jido memang tempat melahirkan orang hebat. Apa? Mengangkat permaisuri? Pulang kampung dan mengangkat permaisuri? Apa pecundang itu benar-benar kaisar? Tidak mungkin. Dia itu pecundang, mana mungkin dia kaisar. Benar juga. Aku sudah tidak berpikir jernih. Siapa orang yang kalian bicarakan? Ayah, Rinjani dulu ada tunangan. Sebelum pergi, bilang setelah jadi kaisar, akan pulang dan angkat Rinjani jadi permaisuri. Hari itu di pintu gerbang. Orang yang dipukul adalah dia? Benar. Tapi saat itu dia memakai pakaian linen kasar. Dan tidak ada pengawal yang menemani. Bahkan tidak ada wibawa seorang kaisar. Mana mungkin dia adalah kaisar? Katanya kaisar. Pulang kampung dengan menyamar. Ayah, kalau dia kaisar, mana mungkin terima dipukul? Selain itu, tuan utusan sudah melihat sendiri. Dia bilang bukan kaisar. Mana mungkin ada kebetulan seperti itu? Benar. Selain itu, semalam aku memukulnya sampai babak belur. Kalau dia kaisar, sekarang keluarga kita mungkin sudah dihukum mati. Kalau begitu abaikan saja. Sekarang yang penting kita harus adakan pesta kepulangan. Tapi ingat, jangan sampai terjadi kesalahan. Kaisar adalah orang Kabupaten Jido. Ayah adalah pejabat induk Kabupaten Jido. Masa depan ayah tidak terbatas. Keluarga Pratama kita akan sukses. Ayah, aku dan Rinjani akan segera menikah. Apa ayah bisa minta titah nikah pada kaisar di pesta kepulangannya? Apakah bisa? Kalau bisa mendapat titah nikah kaisar akan sangat bagus. Keluarga Pratama kita akan segera menjadi sukses. Menjadi pejabat tinggi bukannya tidak mungkin. Kamu yakin di saat seperti ini akan menikahi putri biasa dari keluarga Septian? Paman Zidan, aku tahu Paman tidak menyukaiku karena aku sudah memiliki janji nikah. Tapi itu tidak benar. Benar. Kamu pernah bertunangan, sekarang mau menikah dengan Saka. Tentunya ini akan membuat keluarga kami dikritik.
Bukankah kamu bilang dia sudah kembali? Ayah, tenang saja. Aku akan menanganinya secepat mungkin. Benar, Paman Zidan. Aku sudah mengakui Saka sebagai suamiku di hati. Aku tidak akan berubah hati. Tunanganmu itu dari mana asalnya? Aku tidak tahu. Apa nama keluarganya? Nama keluarganya Pradipta. Nama keluarga Kaisar juga Pradipta. Ini, Pradipta? Apa dia benar-benar Kaisar? Siapa namanya? Namanya Alingga. Dulu keluarganya miskin, jadi ibunya memberi nama itu. Nama Kaisar baru adalah Alingga, yang artinya menguasai seluruh dunia. ayah sudah berpikir berlebihan. Mana ada kaisar bernama Aga? Mungkin ayah sudah berpikir berlebihan. Ayah memang sudah berpikir berlebihan. Kalau dia kaisar, aku adalah kaisar Purna. Itu cuma kebetulan saja. Ayah, masalah meminta titah nikah pada kaisar. Baiklah, kalau begitu ayah akan mencari tuan utusan untuk mencari tahu informasi demi kalian berdua untuk mendapatkan titah nikah. Tapi ayah ada satu syarat. Ayah katakan saja. Harus menyingkirkan tunangan ini. Keluarga pertama tidak bisa dibuat malu. Tenang saja, ayah. Ayah tidak bilang. Aku juga akan menyingkirkannya. Paman Zidan tenang saja. Kita tunggu saja pesta kepulangan 3 hari lagi dengan sabar. Pejabat setempat dan keluarga berpengaruh akan hadir. Perdana Menteri dalam perjalanan. Masih ada satu hal lagi. Katakan. Zidan Pratama Bupati Jido ingin meminta titah nikah untuk putranya. Apa dengan Rinjani? Benar. Berikan. Baginda, Rinjani sudah bersikap kasar pada Anda. Kalau memancing, maka harus memakai umpan. Aku akan perlahan-lahan membalas mereka. Aku akan perlahan-lahan membalas mereka. Baginda bijaksana. Kapan Perdana Menteri tiba? Sudah dalam perjalanan kemari. Bagaimana titah yang diantar ke Raja Bimo? Sudah diantar. Raja Bimo datang bersama keempat panglima perang. Para pejabat daerah ini berkolusi. Aku tidak percaya pada mereka. Suruh Raja Bimo bawa pasukan ke sini. Kita akan menangkap mereka semua sekaligus. Baginda, Anda masih mau menutupi identitas? Wajah Kaisar tidak dikenal oleh banyak orang. Sekalipun aku yang mengatakan pada mereka, aku adalah Kaisar. Menurutmu, mereka akan percaya? Tapi... Begini juga bagus. Kalau aku mengungkapkan identitasku, mungkin aku tidak akan tahu wajah asli mereka. Hamba bersedia mengikuti Baginda. Tidak perlu. Kamu tunggu Arista sadar di sini, lalu bawa dia ke pesta. Anda mau ke pesta sendirian? Aku bawa 2 pengawal saja. Jangan. Tidak boleh. Bagaimana kalau Anda bertemu bahaya lagi? Pesta belum dimulai, jadi mungkin tidak ada banyak orang sekarang. Tamael, kamu harus melindungi Arista. Dia hampir kehilangan nyawa karena aku. Jangan sampai terjadi kesalahan lagi. Tapi... Turunkan titah. Baik. Pengawal? Ya. Kalian berdua lindungi Kaisar. Kalau sampai Baginda terluka, aku akan menghukum mati kalian. Baik. Kami akan melindungi Baginda dengan nyawa kami. Ayo. Ke pesta. Pesta kepulangan hari ini, kerajaan Kano yang besar, banyak tokoh berpengaruh, dan pejabat kerajaan semuanya hadir dalam jamuan. Jika bukan karena satu kampung dengan kaisar,
Mana mungkin ada kesempatan bertemu banyak orang besar? Benar. Kalau bukan satu kampung dengan kaisar, pesta seperti ini, ayah yang hanya seorang bupati, mana berhak menghadirinya. Apalagi membawa kalian. Paman Zidan, katanya kaisar yang menunjuk agar aku dan Saka menghadiri pesta kepulangannya. Benar. Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian. Bisa mendapat titah nikah kaisar. Ini adalah kehormatan besar. Hah? Ayahku satu kampung dengan kaisar. Tentu saja akan disukai kaisar. Meskipun hanya bupati, mungkin tidak ada yang berani meremehkannya. Keluarga Pratama bisa berdiri teguh di Kabupaten Jido karena ada pendukung. Gubernur Tuan Arza inilah yang menjadi sandaran ayah. Tapi beliau bukan satu-satunya yang kita andalkan. Masih ada satu orang lagi yang menjadi sandaran terbesar bagi keluarga Pratama kita. Maksud ayah adalah Paman Galen. Benar. Paman ketigamu adalah salah satu dari 4 panglima di bawah Raja Bimo. Ayah sudah mendapat kabar, dia juga akan datang. Paman Galen juga akan datang. Bukan hanya paman ketigamu, Raja Bimo juga akan ikut datang. Apa? Raja Bimo juga akan datang? Mungkinkah dia Raja Bimo yang memiliki 300.000 pasukan Bimo yang ada langsung di bawah kaisar dan di atas puluhan ribu orang? Benar. Tidak disangka keluarga Pratama punya pendukung seperti itu. Paman ketigaku baru saja diangkat menjadi panglima setelah membuktikan keberaniannya di medan perang. Paman ketigamu sudah sampai di luar kota. Setelah Raja Bimo tiba, akan datang bersama ke pesta. Pendukung ini selalu ayah sembunyikan. Hari ini adalah saatnya dia muncul. Hah? Pengaruh keluarga Pratama tidak dapat dibendung oleh siapapun. Jadi, di pesta hari ini, tidak boleh ada kesalahan apapun. Semua tindakan kita beberapa hari ini juga tidak boleh terbongkar. Apa semua ini sudah kamu atur? Yang lain aku tidak cemas. Tapi Aga masih belum ketemu. Apa? Kaisar akan memberi titah nikah pada kalian di pesta. Di saat seperti ini tunanganmu datang. Apa yang akan terjadi? Dia seharusnya disembunyikan adikku, tapi akan segera ditemukan. Jangan cemas. Aku sudah atur. Cepat temukan dia dan singkirkan. Kalau dia dengar Kaisar pulang kampung dan mengadu, akan jadi masalah. Aku sudah suruh orang cari. Pasti akan segera ada hasil. Paman Zidan jangan cemas. Dia itu hanya seorang pecundang. Pasti tidak ada nyali untuk datang mengadu. Benar, Ayah. Berdasarkan pengaturan Tuan Utusan, hanya orang-orang yang memiliki undangan khusus bisa masuk ke pesta tersebut. Dia bahkan tidak bisa bertemu dengan Kaisar. Jadi mustahil dia bisa mengadu. Pokoknya jangan sampai terjadi kesalahan. Tenang saja, Ayah. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Aku memberi hormat pada Tuan Bupati. Selamat. Tidak disangka, ternyata Kaisar adalah orang Kabupaten Jido. Kaisar bernama keluarga Pradipta. Tidak tahu dari keluarga Pradipta yang mana. Tolong Tuan Bupati beritahu kami, agar kami bisa menjalin hubungan lebih dulu. Benar. Di Kabupaten Jido ada beberapa keluarga Pradipta. Cuma aku tidak tahu keluarga yang mana. Tolong Tuan Bupati memberi petunjuk. Iya. Aduh, aku memang tidak tahu. Sekarang aku belum dapatkan berita. Katanya Kaisar akan memberikan titah nikah pada Tuan Muda Saka dan Nona Rinjani. Benar. Tuan Zidan beruntung dapat anugerah dari Kaisar, mendapat titah nikah dari Kaisar. Pernikahan Tuan Muda Saka dan Nona Rinjani pasti akan menjadi kisah yang indah. Benar. Aku juga dengar Kaisar akan menobatkan permaisuri di pesta ini. Apakah semua hal itu benar? Memang ada kabar angin itu. Tidak tahu wanita dari keluarga mana yang begitu beruntung. Permaisuri sebagai ibu negara adalah teladan bagi semua wanita di dunia. Nama keluarga Pradipta dan pulang untuk mengangkat permaisuri. Mana ada kebetulan seperti ini? Aga Pradipta tiba! Kenapa dia datang? Apa dia adalah Kaisar? Pecundang itu. Bagaimana dia bisa masuk? Siapa? Ayah, dia adalah orang yang mau kita cari. Aga, bagaimana kamu bisa masuk? Aku tidak boleh datang. Besar sekali nyalimu.
Apa kamu tahu tempat apa ini? Ini pesta kepulangan kaisar. Rakyat rendahan sepertimu apa pantas untuk hadir? Cepat katakan bagaimana kamu masuk. Aku tidak pantas? Lalu apa statusmu? Aku adalah menantu bupati. Statusku terhormat tidak bisa dibandingkan. Apa kamu sudah dengar kabar kesuksesanku lalu kamu ingin ikut menempel? Sepertinya memang begitu. Terakhir kali kamu berhasil kabur dariku. Tidak menyangka kamu malah datang sendiri. Kamu belum tahu banyak hal. Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Banyak sekali orang penting di sini. Apakah kamu ingin bertindak sembarangan lagi? Menerobos pesta kepulangan, kamu sudah melakukan kesalahan berat. Katakan, bagaimana kamu bisa masuk? Aku masuk secara terang-terangan. Memangnya kamu siapa? Kamu pantas datang ke tempat ini. Bagaimana dengan kamu? Apa kamu tahu bagaimana kamu bisa datang kemari? Aku dan Saka memang sangat beruntung ditunjuk oleh kaisar untuk menghadiri jamuan. Apa kamu bisa mengkritik? Besar sekali nyalimu. Kamu masih tidak tahu kan? Hari ini kaisar di pesta akan memberiku dan Saka titah nikah. Jadi mulai hari ini akan ada jurang pemisah yang besar di antara kita. Selamat. Sudah menemukan suami yang sangat baik. Tapi kamu sama sekali tidak sadar apa yang sudah kamu lewatkan. Diam. Memangnya kamu itu siapa? Berani bicara begitu padaku. Saka, bagaimana kamu melakukan tugasmu? Kenapa siapa saja bisa masuk? Teguran ayah benar. Aku yang tidak bekerja dengan benar. Pengawal, usir orang ini. Pengawal, usir orang ini. Tunggu. Kenapa? Masih ada pesan terakhir. Kamu adalah Zidan Bupati Kabupaten Jido? Lancang. Berani menyebut nama ayahku. Zidan. Apa aku tidak boleh sebut? Diam. Paman Zidan adalah bupati. Kamu rakyat rendahan berani sekali menyebut namanya. Ayo cepat berlutut. Bertemu pejabat tidak berlutut. Besar sekali nyalimu. Cuma seorang bupati. Pejabat tingkat 7. Katanya kamu menyebut dirimu kaisar lokal. Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Nanti kaisar asli datang. Apa kamu tidak takut dihukum mati? Pengawal, masukkan orang gila ini ke penjara. Zidan, bagaimana kalau kamu lihat ini dulu? Plakat identitas. Kenapa kamu punya plakat identitas? Plakat identitas adalah tanda memasuki pesta. Dikirim oleh tuan utusan. Kenapa kamu bisa memilikinya? Kalian ada pendukung. Apa aku tidak bisa mengenal orang terhormat? Pesta kepulangan hari ini dihadiri oleh orang terkemuka di kerajaan Kano. Semuanya adalah orang besar yang tidak bisa kamu bayangkan. Kamu itu cuma rakyat rendah. Mana mungkin kaisar bisa mengundangmu? Mungkinkah kamu mencuri plakat identitas ini? Benar, dia pasti mencurinya. Nyalimu besar sekali. Bahkan berani mencuri plakat identitas. Kamu mau apa? Sudah. Sebentar lagi Tuan Arza datang. Kalau sampai Tuan Arza melihat situasi gaduh ini, dia pasti akan marah. Sebelum Tuan Arza datang, cepat bawa pergi orang Baik. ini. Maksudmu adalah Arza Dipla, Gubernur Jina? Kedatangannya tepat waktu. Aku mau tanya padanya. Bupati sekarang begitu semena-mena. Apa dia tahu hal ini? Atau dia sama sekali tidak peduli dan berkolusi dengan kalian? Gila. Kamu sudah gila. Kamu berani kurang ajar pada Tuan Gubernur. Hari ini kamu pasti mati. Tidak ada yang bisa menolongmu. Siapa yang berani kurang ajar padaku? Kenapa masih belum sadar? Entah bagaimana kondisi kaisar. Pengawal, Tuan, mereka bertindak semena-mena. Aku mengkhawatirkan kaisar. Bawa tanda pengenalku, pergilah sekarang juga. Pastikan kaisar tetap aman. Aku akan menyusul. siapa berani kurang ajar padaku? Hamba memberi hormat pada Tuan Arza. Hamba memberi hormat pada Tuan Arza. Tadi aku dengar, sepertinya ada orang yang kurang ajar padaku. Siapa yang begitu berani, ha? Tuan, ini orangnya. Zidan, Eh, bagaimana kamu bertugas, ha? Ini adalah pesta kepulangan kaisar. Apa semua orang bisa masuk? Jika sampai menyinggung kaisar, kamu punya berapa kepala untuk dipenggal? Tuan, Anda tidak tahu. Orang ini punya plakat identitas untuk masuk tanpa perintah dari Tuan Utusan. Hamba tidak berani bertindak sembarangan. Plakat pengenal masuk pesta. Yang dikirim tidak sampai 10 orang yang bisa mendapat plakat pengenal. Kalau bukan pejabat, ya orang kaya. Apa mungkin orang ini memiliki identitas istimewa? Tuan Arza, dia mana ada identitas. Dia cuma rakyat rendahan.
Plakat pengenalnya, entah dia curi dari mana. Benar, pasti dia mencurinya. Kalau begitu tunggu apa lagi? Pukul dia sampai lepas giginya, patahkan kakinya, pukul sampai patah rusuknya, lalu memenjarakannya. Arza, nyalimu besar sekali. Lancang, berani menyebut nama Tuan Arza. Zidan, kamu berbuat semena-mena di Kabupaten Jido. Pasti ada yang melindungimu, kan? Kamu berani bicara begitu? Apa ucapanku salah? Jika tidak ada Arza yang mendukungmu, apa kamu berani begitu lancang? Aku tahu dia mau apa datang ke sini. Apa? Pasti ingin menerobos pesta dan mengadu pada Kaisar. Kalau begitu tunggu apa lagi? Cepat usir pengkhianat ini. Cepat usir pengkhianat ini. Mau mengusirku? Kalau aku tidak di sini, takutnya pesta kepulangan ini tidak perlu diadakan. Astaga, besar sekali nyalimu berani berkata begitu. Hanya dengan ucapanmu ini tidak bisa mengampuni dosamu. Plakat identitas tidak bisa melindungimu. Kamu jangan pikir kami tidak tahu apa niatmu. Kamu berusaha menyelinap masuk untuk mengadu, kan? Dan ingin melihat kami dalam bencana. Kalau kalian tidak bersalah dan jujur, kenapa harus takut? Ayah, orang ini tahu masalah kita terlalu banyak. Tidak bisa dibiarkan. Kaisar pulang kampung, tidak boleh ada kesalahan. Cepat bereskan hal ini. Baik, Tuan. Ada ucapan Anda, hamba sudah bisa tenang. Pengawal! Ya. Baik. Masih bawa orang kemari. Kalian sudah melakukan kesalahan besar. Walaupun sekarang bertaubat, mungkin sudah tidak sempat. Siapa sebenarnya kamu? Orang yang tidak bisa kamu singgung. Orang yang tidak bisa kusinggung. Di kantor pemerintahan Cina, tidak ada yang tidak bisa kusinggung. Berani bersikap sombong di depan Tuan Arza. Kamu benar-benar sudah bosan hidup. Badut yang so hebat. Benar-benar konyol. Baik. Sejak aku menjadi bupati, belum pernah melihat orang sombong seperti dirimu. Bukankah cuma mencari dua kaki tangan di luar? Lihat sikap sombongmu. Bocah, hari ini kamu pasti mati. Oh? Yang pantas mati? Bukankah seharusnya kalian? Membuat ulah di pesta kepulangan Kaisar. Cuma berdasarkan hal ini, kamu bisa dihukum mati. Tidak peduli siapa di belakangmu. Tidak akan bisa melindungimu. Bupati tidak bisa menghukummu. Apa aku gubernur tidak bisa menghukummu? Pengawal, tangkap orang sombong ini. Aku mau lihat siapa yang berani. Aku mau lihat siapa yang berani. Siapa kau? Siapa aku? Plakat utusan ada di sini. Siapa berani bertindak gegabah? Plakat utusan. Apa ini plakat utusan yang diberikan langsung oleh Kaisar? Dengan memegang tanda pengenal ini, memiliki wewenang penuh sebagai utusan khusus. Bahkan bisa menghukum dulu baru melaporkan. Aku adalah ajudan utusan khusus. Membawa tanda pengenal langsung dari Kaisar. Siapa di antara kalian yang berani melawan? Ayah, ini... Ada hal apa Tuan datang kemari? Kalian berani sekali. Bahkan orang yang ingin dilindungi Tuan Utusan juga berani kalian sentuh. Apa mungkin dia orang yang ingin dilindungi Tuan Utusan? Tuan Utusan kenapa mau melindunginya? Dia cuma seorang pecundang. Apa mungkin dia orang yang dicari Tuan Utusan? Mana mungkin? Orang yang bisa dilindungi Tuan Utusan cuma Kaisar. Apa dia adalah Kaisar? Apa mungkin dia... Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kenapa? Aku sudah tahu, malam itu di kuil pahlawan, dia sudah mengadu pada Tuan Utusan. Jadi Tuan Utusan melindunginya, dan mereka sedang menunggu Kaisar datang. Sekarang sulit ditangani. Sebenarnya apa yang terjadi? Tuan, silakan kembali. Tuan tidak tahu. Orang ini tahu banyak tentang kita. Kemungkinan sudah mengadu pada Tuan Utusan, jadi Tuan Utusan melindunginya. Kamu bilang Tuan Utusan melindunginya untuk menunggu Kaisar datang dan mengadu. Benar. Kalau Kaisar tahu masalah di antara kita, kita pasti akan dihukum mati. Berarti makin tidak boleh dia menemui Kaisar. Kalau tidak, kita akan mati. Lalu bagaimana rencanamu? Pesta belum dimulai. Kaisar belum tiba. Tapi orang ini sekarang dilindungi Tuan Utusan. Kenapa kamu panik? Sekarang yang datang cuma ajudan utusan khusus, bukan Tuan Utusan sendiri.
Menurutku, tanda pengenal miliknya palsu. Jadi maksud Anda, Kamu jangan bertele-tele. Sebelum Kaisar datang harus menyingkirkannya. Kalau dia sampai mengadu, kepala kita akan berpindah tempat. jadi kita singkirkan dia? Entah bagaimana kondisi Kaisar. Kenapa Nona Arista belum sadar? Kak Aga. Kak Aga. Nona Arista, syukurlah Anda sudah sadar. Siapa kamu? Di mana Kak Aga? Cepat ikut aku. Kenapa aku harus ikut kamu? Kaisar menyuruhku menunggumu sadar, baru bawa kamu mencarinya. Kaisar? Siapa Kaisar? Ini tidak bisa dijelaskan dengan singkat. Kalau tidak pergi, keagamu akan dalam bahaya. Apa? Ayo cepat. Baik, aku akan segera ikut kamu pergi. Pengawal, ya. Ikut aku mencari Kaisar. Baik. Tapi orang ini sekarang dilindungi Tuan Utus. Kenapa kamu panik? Sekarang yang datang cuma ajudan utusan khusus, bukan tuan utusan sendiri. Aku bilang tanda pengenal dia itu palsu. Jadi maksud Anda adalah... Kamu jangan bertele-tele. Sebelum Kaisar datang harus singkirkan dia. Kalau dia sampai mengadu, kepala kita akan berpindah tempat. Kalau begitu, kita singkirkan dia. Apa yang kalian rencanakan? Coba katakan. Pengawal, tangkap dia. Lancang! Plakat utusan ada di sini. Kalian berani bertindak gegabah? Besar sekali nyalimu. Berani memakai plakat utusan palsu. Kalau begitu, lihatlah baik-baik. Ini adalah plakat utusan yang asli. Aduh, plakat utusan yang asli. Siapa yang pernah lihat? Siapa yang tahu? Apa kamu tahu? Tidak tahu. Apa kamu tahu? Kamu bilang asli berarti asli. Kalian, tangkap dia. Dasar tidak tahu diri. Apa kalian tahu siapa dia? Dia cuma seorang pecundang, seorang rakyat rendahan. Karena kebodohan kalian, kalian telah membuat masalah besar. Tuan utusan belum tiba. Siapa yang bisa membuktikan identitasmu? Kamu kalau mati juga percuma. Bagus, bagus. Kini mataku terbuka. Kamu cuma seorang gubernur. Bahkan tidak menganggap utusan khusus. Dan ingin membunuh orang terang-terangan. Benar-benar sombong. Diam kamu! Sudah hampir mati masih keras kepala. Hari ini tidak ada yang bisa melindungimu. Berdasarkan tindakan kalian sekarang, satu keluarga dihukum mati juga tidak masalah. Kenapa memilih jalan berbahaya padahal ada yang aman? Kami masih berusaha menemukanmu, tapi ternyata kamu malah datang sendiri. Rinjani, kamu melakukan segala cara untuk menikah dengan Saka. Kamu tidak ingin tahu, kamu sudah kehilangan apa? Dia bukan hanya sekali mengatakan ini. Apa dia sebenarnya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Aku sudah diberi titah nikah oleh Kaisar. Asalkan membunuhnya, aku bisa menikahi Saka dengan lancar. Paman Zidan, Tuan Gubernur, kita juga tidak tahu kapan Tuan Utusan datang. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, sebaiknya kita selesaikan masalah ini. Baik. Hei Zidan, menantumu jauh lebih berani darimu. Pengawal, tangkap dia. Besar sekali nyalimu. Kalau kalian berani menyentuhnya, tamat riwayat kalian. Aku tidak peduli siapa dia. Asal membuat aku tidak senang, dia harus mati. Seret dia dan penggal. Kamu? Lepaskan aku. Besar sekali nyali kalian. Besar sekali nyali kalian. Utusan cepat sekali datangnya. Nya. Besar sekali nyali kalian. Sebentar, Tuan Utusan. Dia cuma rakyat rendahan. Kenapa kamu melindunginya? Rakyat rendahan? Berani bilang dia rakyat rendahan? Dia bukan rakyat rendahan, lalu dia apa? Dibanding kalian, statusnya lebih... Menakuti. Kaisar masih belum ingin mengungkap identitasnya. Kalian semua benar-benar berani. Apa kalian kira tidak ada yang menghadapi kalian? Tuan Utusan, ucapan Bupati tidak ada masalah. Kenapa kamu mau melindunginya? Siapa kamu? Aku adalah Arja Dipla, Gubernur Cina. Tuan Arza ini adalah orang penting. Bahkan tidak menganggap utusan khusus.
Tuan utusan, kamu jangan dengar ucapannya. Sebelum kamu datang, aku kira ada orang membawa plakat utusan dan menyamar menjadi tuan utusan. Cuma seorang gubernur berani kurang ajar di depanku. Berlutut. Hama memberi hormat pada tuan utusan. Tadi siapa yang menghunuskan pedang? Cepat seret dan penggal dia. Situasi ini tidak bisa dikendalikan lagi. Cepat pergi beritahu paman ketigamu. Dia bawahan Raja Bimo. Kekuasaannya sangat besar. Bahkan utusan khusus juga tidak bisa menekannya. Hah? Baik, Ayah. Tenang saja. Kagak. Oh, Arista. Kamu sudah sadar? Kak. Bagaimana kondisimu? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Apa yang terjadi padamu? Arista, aku ingin memberimu kejutan. Kejutan apa? Kamu tunggu saja. Arista, ini adalah pesta kepulangan kaisar. Bagaimana kamu bisa masuk? Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Siapapun yang kuinginkan datang, bisa datang. Kamu pikir kamu itu siapa? Di depan banyak orang penting berani berkata sombong. Arista, kemari. Tidak, aku tidak mau. Kamu, juga kamu, kalian semua orang jahat. Bagus sekali. Sudah hebat ya. Sudah punya kemampuan. Memangnya siapa kamu? Apa kamu punya hak berteriak di sini? Kalian juga. Benar-benar bernyali besar. Harusnya seluruh keluarga kalian dibunuh. Tuan, walaupun Anda adalah utusan khusus, tidak seharusnya memvonis kesalahan kami. Benar. Kami semua adalah pejabat kerajaan. Benar atau salah, hanya kaisar yang bisa memutuskan. Memangnya kamu siapa? Kamu pikir kamu siapa? Berani-beraninya berteriak di sini. Kaisar? Kamu juga berani menyebut kaisar? Tuan, aku dan Kaisar berasal dari kampung yang sama karena belas kasihan dari Kaisar. Jika Anda berbuat sembrono di sini, aku khawatir jabatan khususmu juga akan hilang. Tamael, kamu sudah melihat. Inilah wajah asli mereka. Lancang! Berani menyebut nama Tuan Utusan. Tuan Utusan, Anda juga sudah lihat. Kami selalu bersikap hormat pada Anda. Yang tidak hormat pada Anda adalah dia. Nyah! Kamu tidak berhak ikut campur. Tuan Utusan, kamu. Tuan, walaupun Anda adalah Tuan Utusan, tidak perlu sembarangan memukul orang. Jangankan anakmu, bahkan kepalamu juga tidak bisa dipertahankan. Sepertinya Tuan ingin melawan keluarga Pratama. Itu karena kalian yang mencari mati. Berani menyinggung orang lain. Tuan Utusan, dia cuma seorang pecundang. Bukan orang penting. Lancang! Berani bicara lagi? Sekarang aku akan memenggalmu. Tamael, kamu kira keluarga Pratama tidak ada pendukung? Oh? Kalau begitu di belakang, Tuan Zidan masih ada pendukung. Tadinya aku tidak ingin melakukan ini. Kalian yang memaksaku. Kalian tunggu saja. Tuan Gal, Tuan Bupati meminta bantuan Anda. Apa yang terjadi? Tuan Bupati bilang, kalau Anda tidak menolongnya, keluarga Pratama akan tamat. Apa? Kakak, Hama di sini. Aku tunggu Raja Bimo di sini. Tidak bisa pergi. Kamu ikut dia. Tidak peduli siapapun. Kalau menyinggung keluarga Pratama, sebaiknya bunuh saja. Baik. Kali ini, aku ikut Raja Bimo menemui Kaisar. Kalau disukai Kaisar, aku tentu bisa jadi pemimpin. Nantinya, mengangkatmu menjadi jenderal adalah hal yang mudah. Terima kasih, Tuan. Hamba akan melindungi seluruh keluarga Panglima. Aku rasa kalian pasti tidak tahu. Di pesta kepulangan Kaisar kali ini, Raja Bimo juga akan hadir. Lalu kenapa? Galen adik ketigaku adalah bawahan Raja Bimo, salah satu dari 4 panglima. Apa? Tuan Zidan, kamu masih ada pendukung seperti ini? Dia baru dipromosikan. Tadinya aku tidak ingin menyebutnya, tapi kalian sudah keterlaluan.
4 panglima? Astaga, setiap panglima memiliki puluhan ribu pasukan di bawah komandonya. Kekuasaan ini begitu besar, hingga sulit bagiku untuk menggambarkannya. Di belakangnya masih ada Raja Bimo. Kamu cuma seorang utusan. तीसरी निशान की नहीं तीसरी बीवी भी जो निशान सबकी वीडियो चार लाइट जला नहीं दूसरा नीचे सही सही नो बिना नहीं याद ही ओ बस कर ली स्टॉप मारे यार लूडो खेल जा ही नहीं रही 10 पे आ रही तेरी नो आया ना तो 10 पे आई ये 10 पे आई कौन सा बिल चूज कर रहे हैं ये वो आगे करना है जो पता कर को बताया है ना 2 3 किसको चलाऊं इसी को ही चलेगा 1 2 3 स्टार्ट चल आगे चल 7 भी इसी को चलेगा मेरी 8 से ज्यादा वाली तेरी 7 से गई बच्चों देखी गई तोड़ बंद हो गया 3 5 इधर वीडियो गलत चल रही है स्टॉप डेट चालू कर डेट चालू करेंगे शनिवार नीचे होगी 7 क्या है कितना है 4 4 नहीं उड़ानी है तो इसको उड़ा चल शाबाश 1 2 3 4 यार 4 कहाँ भी है आए आए किसी को 2 3 5 ये चला दे अल्लाह के नाम पे तो दे दे दोनों मेरे पास आ रही थी हमारे की स्टॉप 5 है ये बहुत खतरनाक डर है बड़ी पूरा
पूरी फेंक कर चल गिटिया नहीं बना के गुड दाने मच्छा मेरा तोड़ गया मेरा भी तोड़ मियाँ भाई को यहाँ साथ तोड़ा है हाँ सही अरे भी जहाँ मर्जी है इतना सही दिमाग वाह मियाँ भाई आखिरी में 1.5 दाने आए या अल्लाह खैर एक और चलिए दो छे एक यार एक बीटी यहाँ रख यार 2 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 निकाल और 9 यार तो तीसरी बीटी को 9 चला तो क्या कर करनी थी हाँ तो सवाल कर दिया वो से उठा कर चला 3 ये 2 5 7 5 6 5 6 5 किधर है ये 1 2 3 4 5 6 नहीं बाबू ये से करनी भाई आगे आ जा कहीं से भी आगे आ चला भाई फटाफट पड़ेगा 50 घंटे सोचेगा ये क्या गेम खेलने वो आनी है भाई घर वाली नहीं मरवानी गुड दाने साथ सकता आप पे बोली नहीं जा रही एक मिनट एक शेरों से स्टार्ट 3 आना चाहिए 3 बाहर आई ओली कितनी है उसे अल्लाह तेरे को बचा ले गलती नहीं मार पाई 5 से गई ना 5 से 5 कहाँ चले 5 में स्टार्ट करो फिर भी नहीं 2 5 चल नंदा रवा करेंगे 2 5 चल ले 5 स्टार्ट गा चलाएंगे ये और फिर आई है देखो कोई नहीं मार या लगा रहे यार यार ये ना उस्ताद चल 2 5 बोली तू नहीं मार 6 से गई ये कौन का चला था 6 से गई 3 बकाया अरे एक ड्यूटी बाहर 3 निकाल बकाया 5 2 5 2 और 3 आए 2 ये हो गए 5 और 3 ये हो गए 4 3 चल 4 3 3 मैं 7 धमाका नहीं गिर ये उठा दे ये भी तो तेरी खैर है वाली केक मारेगी स्टॉप वे 2 2 4 यहाँ आ गए चल फिर इसकी गिरिया गिन
गेम को कुछ पता ही नहीं है। तोड़ किस कहीं उसी मियां भाई के तोड़ लो और भी मिल मेरा और तुमने भी को मारे मैंने जो शायान को मारा था हम तीनों को हमने मियां भाई यही चल रहा है। बोले 10 रुपए दे हमने ये नहीं मालूम। गलत दाने हैं ओ उसको भी नहीं पता। सही दाने जल्दी कर यार। देख मैं नहीं स्टॉप कर स्टाफ राजी का नाम जिन्हों में मन कलान में खाए। साथ चल वो देखो नहीं वो देख वीडियो बदली है। चल बचा आगे भगा पीछे भगा तू नहीं बताएगा उसकी मर्जी। ये किधर गई? ये इधर नहीं। उसके अंदर कर देना छीन आ जाता किधर? छीन आ जाता लोगों का नहीं होती। चल नहीं भैया ये मेरे को पता है ना कोई मम्मी ढूंढना है। वे डबल गिटी जा सकते हैं अच्छा? हाँ डबल गिरी जा सकती है 5 10 कोई जाने नहीं। तेरा कहाँ है तेरे को मैं 10 रुपए दूंगा सीधे आ गया ऐसा क्या बोले कुछ दानों से चली जाएगी। यहाँ ला जल्दी कर यार गेम ड्रॉ चलते हैं चपके ना लगा वहाँ मरी। ये भाई गलत दाने आए यार। के बाद 2 तोड़ा है दोनों गए 10 से गई। मैं कह रहा था चुप हो जा 3 तोड़े मैंने बोला चुप हो जा मेरे को उसका पता ही नहीं। ये किधर थे? इधर थे। मियां भाई कहीं भी नहीं फिर क्या? 6 5 सवा कौन करेगा 6 5 6 जा रही है किसकी है? ये भी गई। मार तू मेरी गिट्टी भी मार एक से ये भी गई। छोड़ो 5 5 5 5 5 कहाँ? 1 2 3 4 5 6 7 7 से पूरी ये दिमाग अब तू 5 गया 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये भी चल बोली ये तो दर लगा भाई ये भी ये फंसेगा ना आगे है। चला जा 6 बिल्कुल गुल चल किसी का आ गया मैं साला क्यों बनाए? 6 4 चल उठा शाबाश बकरी अभी वाली भाई 4 और 5 एक किया है 4 दाने मैंने गलत चले थे। यहाँ चलेगा घर वाली मारेगा यहाँ चलेगा करीब वाली मारेगा यही चल ये कितना मुश्किल में चाहिए का थोड़ी ये बहुत गंदी चीज है ये मार देगा 2 1 यार मार दी। चल भगा अरे तू 4 पे था समझ में चल नहीं आया। ये भाई चल तू चल तू पास चला ले तू कुछ नहीं ला सकता 2 4 6 से स्टॉप हुए थे। स्टाफ नहीं आ रही पीछे आ रही इधर 3 1 2 3 4 5 हाँ चल अमर 5 से भी 6 7 से नहीं गई जा रही नहीं। जा रही नहीं है। मेरा पीछे लगा हुआ है 3 5 8 वो नहीं कर सकता 3 1 2 क्यों नहीं कर सकता? यहाँ थी ना 1 2 3 1 2 यहाँ थी ना 1 2 3 1 2 3 4 5 चल एक तो और भी नहीं बचा। तोड़ को छोड़ यहाँ ये लग रही है
टिम टिम तू ये भी जाएगा दोनों मेरा को पता है ना यार 8 9 कुछ भी नहीं पीछे लगा मैं यहाँ रखना हमारा 3 चला बेटा टेलीस्कोप टेल अपडेट 5 तू पुगाएगा एक और गाय में 2 जेल में एक जेल है ना 2 जमानत कर दिया ये पुगा रही नहीं चल वाह मजा फिर गलत रास्ते में फंस गया चल मियां भाई तू फालतू में वाह मात के नहीं आएंगे ना ये आ रही है उस्ताद तू बड़ा मार दे यार दो तू आ गया पीछे आ जा गुड्डा ने 2 3 दे 3 किसको देगा पुत्र 3 आ जाओ शायान मेरा भाई ये देश का सिपाही ये तू मेरे फालतू 1 2 3 4 5 जल्दी बेटा 5 स्टार मार दे आगे चल हाँ मैंने गलती कर दी तो कर दिया नहीं मार पाएगा या भाई कुछ हो दो तो सवार करो डिस्टर्ब ना करो 6 1 2 3 4 5 पीछे वाह मियां भाई शॉट है 1 2 वे मेरी बात सुन ये किसी गेटी चल या रख या 1 रख 2 वो चल 2 आंदो ये 2 चल रही 2 पे थी तो इसकी 1 पे रखना मेरी ग्रीन क्यों अंदर डाल ग्रीन या 2 पे इसकी ब्लू यहाँ रखना इसकी 1 पे इसने गली मार दी चल काड़ा ले आया अल्लाह खैर करेगा 1 2 3 4 अभी सारे वीडियो को बनाऊंगी मेरा बस्ता मैंने खैर तो बड़े बात नहीं करना एक से गई बड़ा भाई आराम से लग 7 आराम से लाना चाहिए तेज नहीं लाना मना सर गेम को यार बिजी के सवाल को यार उस्ताद नहीं बनना इधर अंदर रख किसको 1 2 3 4 5 6 7 चल मियां भाई तीनों गेट में चलाऊंगा ये तो यूट्यूब पे डालेंगे हाँ दोस्त चल बिल्कुल अच्छा चल हम आ जाएंगे ले ये यहाँ पे आ रही अल्लाह खैर करेगा बच्चा नहीं आएगी इसका बड़ा रकम है कहाँ है मेरी हटा जरा हटा वाली दिवस पे आ रहे सबर 4 से गई मेरी कब से मार रहे और नहीं चल 1 2 3 सबर काम आते लोड़ा है 1 2 3 4 अब फंस गया अब तू भी फंस मैं जगह से 3 4 तू नहीं 3 4 3 चल यही चला गुजारे ना चल मियां भाई शादी में आऊं तुम लोगों की वलीद की टीम मेरा भाई तोड़ दो मैंने बुलाई नहीं किसी टीम की कुछ चल बचे यहाँ आ रही है तुम बार मरने के चक्कर में नहीं अला मारा तुमने मेरे को नहीं बताया 10 से जा रही थी चल कर गेम कर तू बड़ा मार देगा यहाँ आ जा क्यों आ जाओ घर में ले ले 6 3 वाह मियां भाई इन्हें तोड़ के भागे जाए सैन मंगी आएगा तेरी स्टोरी बारिश चल मियां भाई चल तू चल
अल्लाह खैर करेगा माँ साहब को। इसको चुप करा। निकलना ही नहीं चाहिए, किसको दे रहा है? निकलना चाहिए। 5 6 आगे तो तुम्हारे को मैं घुस दे हमारा 5 2 7 चलिए मियाँ भाई। कसम से इसको अभी बिठवा दे। जेन लगाए 5 2 7 इधर आ रहे हैं 5 4 9 आ रहे हैं। नो आ गया सबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 6 इधर कोई है ही नहीं 6 चलो आगे और क्या है? 6 3 3 यहाँ आ रहे हैं। बिल्कुल सबर इधर 3 1 2 3 1 2 3 4 चल तूने जब रोक दिया आगे 12 चलिए। हीरा चल भाई उठा। ये क्या है था तेरा? 6 3 6 तो 3 3 दोबारा क्यों बोल रहा है? यहाँ से भी छाप फिर भी मर रहा था यहाँ पर भी आ रहा नहीं तो 6 3 है ना, 6 वो हो गए तो 3 यहाँ आ रहे हैं। नहीं बस चल ना ये तो मोंटी है तू अभी तेरा हो गया ना, अभी तू खाएगा। दामे चल हमारा बच्चा बन रहा है मां है क्या सारी गिटी हमारे दिन खाली गेर लगाना है चुप कर। 3 तो 4 तो होते हो जल्दी कर मैंने स्टॉप लगाया स्टॉप मैं ये नंबर लेना चाह रहा हूँ मावे बाहर निकल जा नहीं निकल। मियाँ भाई का तोड़ भी दाने नहीं आ रहे ना मियाँ भाई का तोड़ भी नहीं हुआ अपने उस्ताद बना। बोली तू भी बाहर निकले देख हेलो गंदे मुंह नहीं करना चुका है रास्ता खाली हो। नहीं रहता हूँ तू ये शपड़ पकड़ा लेती है अब निकलेगा ये मैं इतनी आसानी से छक्का लाऊंगी। इसका 4 नहीं आएगा हीरा बेटे 3 5 सवाल करो सवाल नहीं हाँ सबर है 5 6 5 16 चल 16 कैसे 16 5 बिलचोस 3 से चल 3 आए नहीं गवांडू इसको खाली वीडियो पर बिठाने के लिए किया ये दाग उठाई मामा को दावत का अच्छा तोड़ भी नहीं हुआ खून पिया गया यार मैं मारूंगा नहीं इसको आता भी मैं नहीं मारता मैंने यार मारने की जरूरत भी है। हाँ मैंने यार रखनी है वाह यही चीज मियाँ भाई 6 लाख जब मियाँ भाई पहला कुत्ता बचे 7 से गई हमारी गई 2 5 यहाँ आ रहा है। नहीं उसने वो चल ली है ना 2 वो चल ली उसने निकल बकरी बो नहीं जा 6 कुत्तों वाली 6 से निकाल अरे मैं तो घर चल 5 जो शादियां आ रहे ओ मैं घर जा रहा हूं घर जा 1 2 3 4 5 सही कुत्ते हो गए। ये रे 7 लाख नहीं यहाँ से मर जाओ मेरी ये पूरी 10 बचा नहीं मर रहा अब तू नहीं चल सकता कुछ भी तू चल ही नहीं सकता अब आगे तू नहीं चल सकता ये भाई इतने बड़े दाने नहीं रहे।
नाराज है। दो बुगे हाँ नहीं चल इसके तो किस नहीं बुगी यार तो वही दो ना बुगे जीत में क्या बादशाह मेरी है। दो दिन को तो 24 सही है 30 मिनट की हम बादशाह हो गए मेरे खेलने में जीत बंदी होएगा शांत आकर बिलचोस मेरी डाल मैं नहीं कर सकता अब तो 3 बारी 2-3 दामे नहीं कर सकता। चल क्यों 2-3 दामे कर ही नहीं सकता अभी ये तो खेलने दे। अभी नहीं करेगा कर ही नहीं मेरे बाद फिर हमार करेगा फिर मैं करूँगा फिर तो करेगा कर ही नहीं सकता तू सबर कर ले। तेरा 9 आया था यहाँ आते हाँ मेरी यहाँ थी ना 9 आया था तो स्टाफ पूरी तो एक तो 3 फिर यहाँ भी थी एक यहाँ थी एक हाँ, यहाँ सही थी है। चल भाई मियाँ उठा महाराज जाते से पहले को उठाए नहीं उठाया बच्चे तेरी एक गिट्टी इधर ही आएगी। हाँ, बेटा 2 मिनट सबर कर दे तू बिल 3 से 4 नहीं पुगानी है मेरा एक भी है 2 भी है मैं भी गरीब की मार नहीं है अब नहीं कर सकते अब तो यही चलेगा ओ हाँ यही चल यही सकता है चलेगा तू मेरे को मार रहा था। तछेरा वाला यार 6 पूरा भी लोग देखा 2 से बड़ी टूटा 3 वही वही रास्ता, तो तीन वही बंदी बना। आएगा रास्ता खाली 6 4 तेरी दामू यहाँ बिलचोस तेरी दामू क्या हुई थी कैसे मेरी डांव हुई तेरी थी दाम हो गई तूने 2 लाया तो मैंने मार दिया फिर इसकी बात हुई। 6-2 जो आया था अभी तूने चली ना हाँ तो तेरे बाद तो मेरी है 6-2 आया उसने 6-2 आया दौड़ था, किया मैंने मार दिया था। फिर उसके बाद 10 आया फिर तेरा कुछ नहीं आया फिर मेरी बात सुनी इसके बाद तो इसका मेरी आ गई 6-2 ना। आया फिर इसने अगली बारी की इसने जो तोड़ किया हाँ तो उसके बाद तो मेरी डांव है ना बिलचोस चल अब रख शाबाश तेरा ओ गन बना। ओ ओ इधर रख इधर चल रख चल यही ये 3 में तुम्हारी गांड मारी अभी मेरी इसको अब बात करें वीडियो की चलो शायद बंगी आएगा बेचारा एक 5 2 7 करिए तो मेरी है ना अभी इधर दे यार करेगा यार 2 दामों के बाद 6 7 1 6 अब तू 2 से भाई तू बोले 2 से गई क्या कंजूस है गीटी का ये गए इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हुए उसका हो गया 3 पे रख किधर उस्ताद सही तो जा रहे सही सही चल जाने दे सॉफ्टवेयर अपडेट को 6 8 ओ ओ ओ ओ और कुछ नहीं सब उसका ये अच्छा, बिछाने ये भी का है। ये और ये और ये उसका एक ये यहाँ आ रहे ना तो इधर आ रहे एक यहाँ आ रहे इधर था नहीं इधर स्टॉप आओगे ना ओ यहाँ थी ना, सही है, एक यहाँ सही है, 6 सही से है। पूरी स्टाबला गिटाई कम न बड़ी पुगा विशु इसका एक पुगी है वे 3 से 2 5 6 आ रहा 3 से 5 1 6 2 6 2 6 हमारे इसकी एक पुगी है यो पति नहीं हो चल चल रे तू चल 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 एक मां वे उसको खुद चलने दे तू क्यों चल रहा है हाँ इसको दिमाग लड़ा दे दादा चलो नहीं तू चल रे उसका भी इधर वाले हाँ ना वो खुद चलेगा दादा पहुंच तू कर फंस गया हमारा ओ तू निकल उसकी है बुगाई है यार भाई मियां भाई तू नहीं बोला कर मोर वीडियो मोर इसकी गया मार मैं आ गया 5 6 ये यार 3 4 भाई भी आगे लगेगा तेरे गुड टेंशन दाने नहीं आ रहे वे तू इतना बड़ी बड़ी चलाएगी क्यों मरवा रहा है चल बुगाई है और कुछ भी नहीं कर सकता कोई चल नहीं है एक साथ अभी आ गुड दाने अब गुड मेरे दाने। छोटे जाने वे तू खुद चलेगा तू नहीं चल सकता
आगे हाँ चलेगा। 6 बना राजी मामा 6 से उठा। फिक्स 6 से ले गई। मेरी अभी दा कमला दा को 2 काने चलेगा। शायान बंगी है। आधे घंटे से ज्यादा हो गए। 2 6 4 से पहले उठा। 2 वैसी तो भी बच्चे 3 4। तू मेरे को छोड़ तू अपना देख तू निकलते शादी में शाह का गुड़ता है इसको चलेगा। 6 4 वही कह रहा हूँ घुर जाना चका हुआ सदा चका शायान। दुनिया भाई आज अमात तकी दा चका चल मियां अमात भाई तकी जल्दी कर। गुड गाने गाना दा का चका आगा तकी दा ये बस सामख की राज दा के टाइम में चलो वो क्या चलेगा वही चलेगा 6 5 दागजी नहीं 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 तेरा कोई काम है यार तेरा नहीं अभी मैं नहीं ये वही मियां अभी भाई तूने बता दिया ना अभी तेरी दाम ये वही मियां भाई है जो खबर कर 2 6 तेरे आगे चल ये इधर है तू अब जाएगा 2 6 से गई 2 ये अब तू जा। सोचिए तब लोग शायान चल शायान गिटाई ला दे सॉन्ग का 2 4 2 4 इधर का 3 मैं ये गिटी आगे चलता हूँ करना ये 1 गिटी 2 आगे 3 कर 4 वो मेरी है बिचोस बिल्चोस हो गया चल चल शायद बस इस वन का है इधर रखना है। अभी तो ली थी दूर में 3 4 नहीं अभी नहीं चल सकता। इसके बाद मैं चलूंगा फिर तू चलेगा। मेरा क्या काम मेरी जल्दी जा रही है अहमद बंगी भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है। 5 से गई 1 ये 4 से गई है आज मेरी 4 मेरी बस मेरी है, इसके बाद ये मेरी। बस का फिर तू काम। करेगा। चल सुनिए 3 अब करेगा। अभी नहीं लगी शुक्र है ये आगे नहीं हुई 5 5 10 एक दो देखना आगे आएगा खाली मैं इधर से आगे हूँ 2 3 हमारा डबल चक्का लाने बहुत बड़े छक्के हैं चुप हो जाओ 3 1 4 से गई 2 8 2 1 2 3 4 5 पे रखने हैं शादी में हमारी अपने पास ही रख। एक ही पाँच से भूल गई अला ये सेकंड नंबर में आ गया ये वही शायान है जिसको गेम पसंद था हमारा तो बंगी बन गया जितनी भी मेहनत क्या कर तेरे वो एक दे मेरा गाना नहीं है